dengan psychological capital, yaitu adalah hero mindset. Kenapa kita perlu belajar terkait dengan hero mindset ya, dan kenapa kita harus punya seperti itu ya. Nah, saya izin share screen. Ini apa karena saya bukan ini ya, co-host ya? Atau gimana ini, nggak bisa share screen ya? Untuk share screen bisa langsung dari bisa nggak Pak? Bisa itu. Bisa langsung klik yang share screen belah kanannya dari kamera. Oke. Nah, tidak dapat. Sebentar. Apakah terlihat rekan-rekan? Sudah terlihat, tinggal ditampilkan saja PowerPoint atau PDF. Ini sudah terlihat nih. Tinggal dipilih belum ya? Bagian ini yang terlihat adalah Gmeet-nya, bisa disambungkan dengan diklik materi yang sudah dibuka. Oke, sebentar. Langkahnya bisa klik share screen, kemudian pilih window, Share kemudian screen, window, pilih window, klik materi yang sudah dibuka, kemudian share. Ini sudah Pak, tapi mana ya? Ini ya, berarti kayak gini ya? Bisa? Sudah nggak? Belum. Mohon izin dihentikan. Saya kirim ke ini aja ya. Ya, dikirimkan dulu, nanti kami bantu untuk menampilkan materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Sebelum sambil menunggu ya, saya mulai saja. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang psychological capital. Ya, apa itu psychological capital? Itu adalah sebuah model psikologis ya, model psikologis yang berkembang pada setiap diri individu. Nah, ini bisa diukur menggunakan dari 4 dimensi, yaitu ada hope, efficacy, resilient, dan optimis. Nah, jadi 4 hal ini nanti yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kenapa kita perlu mempelajari terkait dengan psychological capital? Itu adalah saya berangkat dari 2 permasalahan, yaitu yang pertama adalah transisi dari dunia kampus ke dunia kerja. Seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua di awal tadi ya, memang ketika awal alumni lulus setelah selesai menyelesaikan sarjana begitu, kadang juga kebingungan, ya saya mau kemana, saya mau kerja apa, bidang kerja saya apa. Nah, ini sebenarnya di awal itu rekan-rekan harusnya sudah paham, ya sudah tahu melalui apa sih dari namanya profil lulusan. Ya, jadi profil lulusan ini sebenarnya sudah ada di kurikulum ya, dan teman-teman atau rekan-rekan ini bisa melihat ya dari prodi atau jurusan yang diambil. Ya. Nah, permasalahan transisi kampus ke dunia kerja ini terdapat beberapa fenomena, yaitu adanya persaingan yang ketat ya, karena banyak fresh graduate melamar ke perusahaan yang sama ya, sementara lowongan terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya pengalaman praktis ya, karena perusahaan ini menilai lebih ke portofolio ya, bukan hanya sekedar nilai. Kemudian ada ketidakpastian dan tekanan psikologis ya, rasa cemas, kemudian takut gagal, kemudian bingung arah karir ya, seperti yang tadi disampaikan. Kemudian juga ada perbedaan ekspektasi ya, jadi ekspektasi terkait dengan gaji yang diterima serta posisi yang
ditawarkan gitu ya. Nah, kemudian juga ada soft skill ya, soft skill yang relatif kurang ya. Hasil riset ini menunjukkan beberapa soft skill yang dinilai agak rendah, yaitu adalah terkait dengan masalah komunikasi. Komunikasi ini ya mungkin terkait komunikasi proaktif ya, kemudian juga persuasif ya, yang mungkin masih lemah yang belum dikuasai oleh lulusan mahasiswa ya. Kemudian problem solving ya, problem solving sebenarnya rekan-rekan mahasiswa ketika menyusun skripsi itu sudah dibekali kemampuan analisis ya, di mana kemampuan analisis ini adalah mengumpulkan dari berbagai data gitu ya, berbagai sumber, kemudian dianalisis dan dicari solusinya. Nah, ini mungkin yang masih agak kurang ya pada lulusan ya. Kemudian ada teamwork ya, kerjasama, kemudian juga ada adaptability atau kemampuan adaptasi, karena banyak memang sifat dasar manusia itu apa ya, mesti maunya enak gitu ya. Kalau diberi situasi yang sulit atau nggak enak, pasti seringnya menolak dan nggak mau. Nah, padahal ketika menghadapi atau memasuki dunia kerja yang baru itu tentu dihadapkan pada situasi atau hal-hal yang serba baru, ya lingkungan yang baru, kemudian budaya kerja yang baru, ya kemudian rekan-rekan yang baru dan seterusnya, sehingga butuh kemampuan adaptability. Nah, ini saya menemukan beberapa pada saat ini ya PPL ya, rekan-rekan mahasiswa mungkin di awal ketika PPL itu masih ada yang sebulan PPL kemudian mau pindah dan seterusnya karena kemampuan adaptabilitasnya masih kurang ya. Jadi ini mungkin beberapa soft skill yang perlu ditingkatkan oleh fresh graduate atau lulusan ya, terkait dengan beberapa hal tadi, ada komunikasi, ada problem solving, kemudian ada teamwork dan juga ada adaptability. Tadi permasalahan pertama. Yang kedua, permasalahannya adalah terkait dengan dunia kerja itu tidak hanya cukup IPK atau ijazah ya. Nah, perusahaan ini lebih banyak mencari kompetensi bukan sekedar nilai ya. Jadi kalau di seleksi rekrutmen itu yang diukur itu ada dua, yaitu ada tes potensi dan ada tes kompetensi. Nah, kalau tes potensi itu bisa dilihat dari psikotes ya. Rekan-rekan punya pengalaman ikut psikotes ya, ada 3 aspek ya, ada tes IQ, kemudian ada tes kepribadian, ada tes sikap kerja. Nah, ini hanya mengukur potensi. Nah, kompetensi ini adalah dilihat dari rekam jejak ya, atau pengalaman yang rekan-rekan sudah pernah alami, atau bagaimana perilaku nyata yang rekan-rekan tampilkan ketika menghadapi situasi atau masalah ya. Kemudian apa yang dilakukan, solusinya bagaimana. Nah, dari hasil potensi dan kompetensi ini menghasilkan profil dari kandidat, sehingga nanti itu yang akan berpeluang apakah seorang kandidat ini diterima atau tidak gitu. Kalau hanya mengandalkan tes potensi tanpa kompetensi, maka kebanyakan kandidat ini tidak bisa strike gitu ya. Jadi dia hanya punya potensi saja tapi kompetensinya masih kurang. Seperti itu. Yang kedua adalah kesenjangan akademik dan industri ya. Banyak mahasiswa mungkin yang hanya menguasai teori begitu ya, tetapi mungkin untuk secara ritme kerja masih belum terbiasa. Kemudian nilai plus lebih menguntungkan seperti sertifikasi magang, organisasi serta proyek nyata. Jadi rekan-rekan kalau punya sertifikasi magang, kemudian proyek dan seterusnya, ini memang itu nanti bermanfaat sebagai portofolio yang bisa menjadi nilai lebih ya. Kemudian apa itu selanjutnya? Slide selanjutnya. Nah, tadi ya modal psikologis atau psychological capital, yaitu keadaan psikologis individu yang berkembang ditandai dengan adanya keyakinan diri ya, atau self efficacy. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Kemudian juga ada optimisme, kemudian juga ada resilient, kemampuan individu untuk bisa pulih atau bangkit dari kesulitan. Kemudian optimisme, jadi bagaimana cara individu melihat sebuah masalah ya. Kalau orang-orang optimis itu cenderung melihat masalah itu bukan sesuatu yang permanen ya. Kalau optimis itu lawannya pesimis ya. Kalau pesimis itu cenderung melihat masalah itu sebagai sesuatu yang sifatnya dia menetap selamanya, menganggap bahwa masalah itu masalah yang sangat besar, yang sangat berat, yang sangat sulit, dan selamanya dia akan begitu. Padahal untuk orang-orang optimis, maka dia akan menganggap masalah ini hanya sifatnya sementara.
Oke, next ya. Nah, yang pertama adalah hope ya. Apa itu hope ya? Nah, secara umum hope itu adalah keyakinan positif bahwa seseorang ini mampu mencapai tujuan yang diinginkan meskipun dia menghadapi hambatan. Nah, di sini ada 3 teori yang saya sampaikan. Yang pertama dari Snyder ya. Jadi Snyder ini menganggap bahwa hope ini adalah konstruksi kognitif yang terdiri dari 2 dimensi, yaitu agency thinking dan pathwise thinking atau strategi. Jadi motivasi yaitu adalah keyakinan dan energi mental untuk mencapai tujuan. Ya, jadi dia punya keyakinan untuk bisa mencapai tujuan. Kemudian pathwise thinking adalah bagaimana cara atau strategi dia untuk mencapai tujuan. Nah, ini terkait dengan fleksibilitas dalam berpikir, ya, mencari solusi dalam ketika dia menghadapi hambatan. Nah, contohnya apa? Misalnya ketika seorang mahasiswa punya strategi belajar gitu ya, kemudian dia gagal. Nah, dia mencoba metode lain, ya, sehingga dia punya beberapa alternatif cara. Kemudian yang kedua adalah dari Erikson ya, jadi terkait dengan kepercayaan versus ketidakpercayaan. Nah, ini adalah terkait dengan teori perkembangan. Jadi di tahap perkembangan yaitu trust versus mistrust ini adalah seorang bayi ini belajar bagaimana dia percaya ya pada kehidupan, bagaimana dia percaya melalui interaksi dengan pengasuh, bagaimana dia percaya bahwa kebutuhan dasar ini terpenuhi dengan baik. Nah, ini ketika kepercayaannya ini muncul, maka ini akan mengembangkan namanya trust atau kepercayaan. Nah, sebaliknya ketika ini tidak terpenuhi dengan baik, maka dia akan mengembangkan namanya mistrust atau ketidakpercayaan. Nah, selanjutnya dari Avril ya. Jadi hope ini muncul ya. Ini ketika seseorang menghadapi masa depan yang belum pasti, tetapi dia tetap punya kemungkinan positif ya, misalnya menunggu hasil ujian ya, hasil wawancara kerja atau kondisi kesehatan. Ya, intinya adalah dari peran hope ini adalah membantu individu untuk bisa bertahan dalam situasi sulit serta memberi energi emosional untuk menghadapi tantangan meski tanpa jaminan keberhasilan. Nah, itu adalah salah satu mindset terkait dengan hope. Oke, next. Nah, kemudian aplikasinya apa ya ketika seseorang ini punya hope ya dalam kehidupan ya. Jadi yang pertama adalah di bidang pendidikan ya. Seseorang dia punya hope yang baik, maka dia akan menjadi individu yang punya motivasi yang baik ya, gigih dalam menghadapi kesulitan terkait dengan akademik, kemudian juga punya tujuan belajar yang realistis ya. Kemudian juga untuk kesehatan mental ya. Hope ini juga membantu ya klien atau pasien ini bisa mengatasi stres, kecemasan dan depresi. Karena apa? Karena dengan adanya hope ini bisa meningkatkan kepercayaan klien bahwa perubahan ini bisa saja terjadi. Kemudian juga untuk kehidupan kerja, maka ini akan berdampak pada karyawan menjadi lebih produktif dan kreatif. Kemudian relasi sosial juga menjadi lebih baik ya, hubungan dengan teman, pasangan, keluarga. Kemudian juga kehidupan spiritual di mana dalam tradisi agama bahwa hope ini juga merupakan bagian dari keimanan ya. Harapan kepada Tuhan atau kekuatan transenden ini bisa memberikan kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Nah, itu adalah pentingnya kita memiliki namanya hope ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya kita punya mindset hope ya? Yang pertama adalah goal setting exercise ya. Nah, goal setting exercise ini adalah kita harus punya tujuan ya. Tujuan itu bisa dituliskan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Nah, di dalam menuliskan goal setting itu memang idealnya itu harus ditulis, nggak bisa kalau kita hanya angan-angan karena kapasitas otak itu sifatnya terbatas ya, sehingga kalau kita hanya dalam angan-angan saja tanpa kita tulis, kita nggak punya target jangka pendek, jangka panjang, maka itu akan lupa ya. Jadi paling nggak target itu ditulis ya selama untuk jangka waktu 3 bulan ke depan ya, dan itu memang harus konsisten dilakukan ya. Misalnya dalam hal apa yang ingin kita tingkatkan, misalnya dalam hal kemampuan manajemen emosi misalnya. Saya tipe orang yang mungkin orang yang mudah reaktif misalnya. Nah, apa yang harus saya lakukan supaya saya nggak mudah reaktif?
Nah, ini ditulis ya, ditulis satu persatu, kemudian itu dipraktekkan secara konsisten dalam waktu 3 bulan atau 90 hari. Nah, ini biasanya akan bisa menjadi sebuah habit atau kebiasaan baru dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah pathway mapping, yaitu membuat berbagai alternatif cara untuk mencapai tujuan, ya, rencana-rencana cadangan, ya. Kira-kira apa yang akan saya lakukan kalau untuk misalnya meningkatkan, kalau tadi ya bicara tentang kompetensi, ya itu kan ada 3 hal ya, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, terkait dengan keterampilan misalnya apa yang mau saya tingkatkan. Nah, itu strategi apa yang akan saya lakukan. Nah, dalam hal keterampilan, kalau kognitif apa nih? Misalnya saya kok lemah dalam kemampuan analisis nih, apa yang harus saya lakukan? Ya, seperti itu. Kemudian ada juga namanya agensi boosting, yaitu dengan cara afirmasi positif, ya, afirmasi positif serta role model untuk meningkatkan motivasi diri. Nah, afirmasi positif ini juga perlu apa ya? Perlu kita sikapi juga ya, karena kalau misalnya kita hanya afirmasi positif yang sifatnya itu memang kita merasa nggak mampu, tapi kita mengatakan saya pasti bisa, saya pasti mampu, tapi ternyata kita memang belum punya kapasitas itu, maka itu pikiran bawah sadar kita akan menolak. Ya, jadi sebaiknya kata-kata yang dirubah ya. Jadi bukan saya bisa, saya mampu, saya kuat misalnya gitu, tapi yang lebih bisa diterima bawah sadar misalnya. Baik, mungkin saya saat ini belum mampu, saya akan mencobanya. Nah, itu bisa lebih diterima oleh pikiran bawah sadar dibandingkan dengan kita memaksakan diri bahwa afirmasi positif yang mengatakan bahwa saya bisa, saya mampu, saya kuat, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita paksakan itu nanti akan bisa membuat kita menjadi malah stres ya, karena nggak sesuai dengan pikiran bawah sadar kita. Kemudian ada journaling hope ya, menuliskan hal-hal yang diharapkan setiap hari untuk memperkuat optimisme realistis. Ya, kemudian juga ada hope therapy, yaitu sebuah teknik konseling yang membantu klien untuk menemukan tujuan, motivasi, dan strategi hidup. Ya, kadang kalau nggak punya harapan itu kan sudah ini ya, kayak orang putus asa gitu ya. Nah, ini perlu ada terapi khusus ya. Memang kok kayaknya motivasinya apa ya, kayak nol banget gitu ya. Berarti ada butuh pendampingan khusus ya melalui terapi. Nah, next ya, selanjutnya efficacy, yaitu kepercayaan diri ya, bahasa singkatnya, yaitu keyakinan individu untuk mengenai kemampuan dirinya untuk mengorganisasi, mengontrol, dan melakukan tindakan yang diperlukan guna mencapai tujuan tertentu. Ini adalah salah satu tokoh, yaitu Bandura. Ya, Bandura yaitu dia mengembangkan namanya teori reciprocal determinism. Bisa next slide-nya. Nah, ini ada 3 faktor yang membentuk perilaku pada individu, yaitu ada personal, ada behavior, ada environment. Jadi perilaku manusia itu ditentukan oleh 3 hal. Ada keyakinan, personal ini seperti keyakinan, harapan, efikasi, kemudian ada perilaku nyata dan juga lingkungan yang mendukung. Ya, ini disebut dengan namanya reciprocal determinism. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara meningkatkan efikasi? Ya, menurut Bandura, ini ada 4, yaitu ada 4 cara. Yang pertama ada mastery experiences. Ya, jadi mastery experiences itu apa? Yaitu semakin banyak pengalaman dalam keberhasilan, maka ini akan meningkatkan efikasi. Ya, jadi kalau rekan-rekan mahasiswa atau alumni ya, ini punya rekam jejak yang itu sifatnya itu prestasi atau hal-hal yang memang membanggakan. Nah, ini bisa disimpan ya, entah itu foto, piagam atau apa. Karena ini akan membentuk konsep diri ya, sehingga kalau konsep diri individu ini baik, maka dia akan berdampak pada efikasi diri yang baik. Ini namanya adalah mastery experiences. Yang kedua ada vicarious experiences, yaitu belajar dari keberhasilan orang lain. Ya, jadi belajar dari keberhasilan orang lain. Kemudian verbal persuasion, yaitu ada dukungan dari orang-orang terdekat ya, motivasi dari orang lain begitu. Kemudian ada physiological and emotional states, yaitu kondisi fisik dan emosi yang tenang. Nah, ini akan berdampak pada efikasi yang tinggi. Tapi kalau kondisi fisik dan emosi yang kurang baik, maka ini akan berdampak pada efikasi yang rendah. Jadi 4 hal ini adalah yang perlu diperhatikan supaya kita bisa memiliki
self efficacy yang baik, ya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan, ya? Yang pertama adalah latihan bertahap atau grid task, ya. Jadi kita mulai dari tugas-tugas yang mudah, ya, kemudian beralih ke tugas-tugas yang sulit, ya. Jadi latihan bertahap, ya. Kemudian ada role model, kita mencari model atau apa ya, keberhasilan ya, contoh keberhasilan dari orang lain yang sama dengan kita, kemudian positive feedback and coaching, ya. Jadi feedback positif dari orang lain, coaching juga pendampingan, kemudian relaksasi dan mindfulness. Jadi memang banyak sekali apa ya, permasalahan mental di mana relaksasi dan mindfulness ini adalah merupakan terapi yang efektif, ya. Jadi relaksasi adalah olah nafas, mindfulness adalah melatih kesadaran diri, ya. Saat ini sadar penuh hadir utuh, ya bahasanya. Jadi bagaimana kita menyadari setiap aktivitas yang kita lakukan dan hadir utuh di setiap aktivitas atau kondisi yang kita lakukan. Kemudian ada juga refleksi keberhasilan. Nah, refleksi keberhasilan ini adalah menuliskan pencapaian-pencapaian untuk tadi ya, untuk mencapai mastery experiences atau untuk meningkatkan konsep diri sehingga akan berdampak pada efikasi yang baik, ya. Kemudian yang ketiga ada resilient, ya. Intinya resilient itu adalah kemampuan individu untuk dia bangkit dari kesulitan, ya. Jadi resilient ini perlu dilatih, ya. Nah, resilient ini muncul apabila individu ini sudah terlatih atau terbiasa dia menghadapi kondisi yang sulit. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang nggak menyenangkan atau nggak enak, jangan buru-buru kita merasa nggak betah, nggak nyaman, pengen segera selesai dan seterusnya. Padahal di balik kondisi yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan yang kita alami itu akan membentuk namanya resilient. Ya, resilient adalah kemampuan individu untuk bisa bangkit dari kesulitan. Karena tanpa adanya resilient ini banyak sekali masalah-masalah mental yang muncul, ya. Seperti masalah-masalah mental banyak lah ya, stres, depresi, ya, cemas dan seterusnya. Ini adalah karena ketidakadanya resiliensi. Next. Nah, definisi ya dari beberapa ahli. Yang pertama dari American Psychological Association, resiliensi adalah proses beradaptasi dengan baik dalam menghadapi kesulitan, kemudian trauma, tragedi, ancaman atau sumber stres signifikan. Dari Ravitch and Seth, ya, resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi tantangan, kemudian mengelola emosi dan tetap berkembang meski menghadapi kesulitan. Nah, resiliensi ini bukan berarti tidak merasakan penderitaan, melainkan kemampuan untuk pulih dan terus melangkah maju. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi resiliensi? Yang pertama adalah internal, yaitu ada kepercayaan diri, ada regulasi emosi, contohnya ya. Kemudian ada optimisme, keterampilan coping, ya. Keterampilan coping itu kita punya keterampilan atau cara untuk keluar dari masalah, ya. Jadi masing-masing individu itu punya beberapa cara atau metode untuk bisa keluar dari masalah yang dia alami, ya. Ada ya mekanisme coping misalnya untuk kalau dalam perspektif psikoterapi Islam misalnya untuk emosi, ya, mengendalikan emosi misalnya dengan puasa, ya, dengan terapi puasa misalnya begitu, ya. Atau misalnya kalau untuk kognitif yang overthinking bisa dengan CBT misalnya begitu, ya. Kemudian faktor kedua ada eksternal atau lingkungan, yaitu ada dukungan dari keluarga, lingkungan, komunitas, ya, sekolah, pekerjaan gitu. Kemudian budaya dan spiritualitas, yaitu nilai-nilai agama, kemudian juga ada makna hidup, ya, dan juga ada kearifan lokal. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih resilient? Ya, yang pertama adalah namanya cognitive reframing, ya. Cognitive reframing ini adalah melihat kesulitan dari perspektif berbeda, ya, fokus pada peluang dalam kesulitan yang dihadapi, bukan melulu melihat sisi gak enaknya, ya, tapi peluang apa yang bisa saya lakukan, ya, atau yang bisa saya dapatkan dari masalah-masalah yang saya alami, begitu ya. Kemudian juga ada mindfulness dan relaksasi, sama ya, mindfulness, relaksasi. Kemudian ada strength based approach, ya, jadi melihat sisi kekuatan dari dalam diri, ya. Jadi
masing-masing individu kalau dalam teori psikologi positif itu ada namanya kekuatan positif ya. Jadi ada tesnya sebenarnya, ada tesnya. Itu bisa dilihat ya, saya itu kekuatannya itu di mana. Saya itu kelebihannya di mana dari 24 kekuatan karakter yang ditawarkan oleh Martin Seligman. Nah, ini kita nilai tinggi kita itu di mana ya. Jadi menggunakan kekuatan pribadi untuk bisa lebih resilient. Kemudian membangun dukungan sosial, kemudian juga ada menetapkan tujuan realistis ya. Jadi langkah-langkah kecil yang terukur ya. Jadi bisa membantu keyakinan diri. Jadi tidak perlu kita punya tujuan yang besar, yang panjang, yang jauh gitu ya. Cukup dengan langkah kecil tapi terukur ya. Sehingga ini bisa membantu keyakinan diri kita ya. Kemudian ada naratif terapi, jadi kita membingkai ulang pengalaman-pengalaman yang kita miliki, ya, membingkai ulang, kemudian secara lebih positif ya, karena kadang kan otak itu memang diciptakan untuk selalu melihat sisi negatif ya, sehingga memang kita harus bisa membingkai ulang gitu supaya kita bisa melihat dari sisi yang lebih positif ya. Atau juga dari resilience training program yang melatih 7 keterampilan resiliensi. Ini ada beberapa intervensi untuk meningkatkan resilient. Oke, next selanjutnya yang terakhir adalah terkait dengan optimisme ya, optimisme. Nah, apa itu optimisme? Optimisme itu adalah lawannya apa? Pesimis ya. Nah, ini ada salah satu tokoh, Martin Seligman, ya. Jadi dia itu adalah bapak psikologi positif ya. Kalau rekan-rekan mungkin yang dari psikologi pasti paham ya, apalagi yang pernah ikut mata kuliah psikologi positif, yaitu menganggap bahwa peristiwa buruk ini adalah sesuatu hal yang sementara, spesifik ya. Jadi bukan sesuatu hal yang permanen. Contohnya misalnya gini, seseorang itu kan di dalam kehidupannya kan dia berada dalam beberapa aspek kehidupan ya, misalnya aspek bidang pekerjaan, kemudian keluarga, kemudian sosial, pendidikan dan seterusnya. Nah, ketika dia sedang ada di masalah keluarga, maka dia hanya menganggap itu di lingkup itu saja, tidak membawa masalah pekerjaan tadi ya, masalah pekerjaan ke masalah keluarga. Sehingga dia tidak dia mengkotai masalah itu gitu loh. Jadi dia tidak akan membawa masalah yang dialami dalam pekerjaan itu ke ranah keluarga, sehingga dia tidak akan, dan ini akan berdampak pada tidak terjadi konflik gitu ya dalam keluarga atau dalam hubungan sosial ya. Jadi menganggap masalah ini sifatnya sementara, tidak permanen ya. Jadi optimisme bukan berarti menolak kenyataan, melainkan melihat peluang baik tanpa mengabaikan tantangan. Jadi orang-orang optimis ya dia tidak terlalu terbebani dengan masalah-masalah gitu ya, menganggap itu sifatnya sementara, nanti akan berlalu dengan sendirinya gitu. Next. Nah, tadi ya sudah ya, dari Seligman itu terkenal dengan namanya explanatory style theory. Jadi optimisme dilihat dari cara seseorang menjelaskan peristiwa negatif. Jadi optimis itu menganggap kegagalan sebagai sesuatu yang sementara, spesifik dan eksternal. Nah, kalau pesimis ini melihat kegagalan sebagai sesuatu yang permanen, menyeluruh, dan internal. Jadi menganggap bahwa ya sudah, ini masalah yang selamanya saya akan begini ya, saya akan sulit untuk move on dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang pesimis. Next, kemudian bagaimana cara melatih dan meningkatkan optimisme? Yang pertama adalah reframing. Jadi ubah cara melihat masalah, kemudian cari sisi positifnya. Kemudian ada explanatory style, belajar menjelaskan kegagalan secara lebih adaptif ya. Kemudian ada visualisasi positif, membayangkan masa depan dengan hasil yang lebih baik. Ada juga latihan gratitude ya, atau jurnal bersyukur. Ini dilakukan dengan cara menulis hal-hal yang bisa kita syukuri dari bangun tidur sampai menutup mata. Dan ini terapi ini sangat efektif untuk orang-orang depresi ya. Jadi ketika bangun tidur itu dia menuliskan ya, dari mulai mungkin bisa membuka mata, bisa bernafas, bisa pakai semua ya. Kemudian dan itu dilakukan secara intensif selama 3 bulan. Ini dinamakan dengan gratitude journaling ya. Jadi latihan
syukur ya. Kemudian self talk positif ya, mengganti pikiran-pikiran negatif dengan afirmasi yang membangun, kemudian menetapkan tujuan kecil ya, yaitu dengan sukses hal-hal kecil ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan harapan. Kemudian juga ada lingkungan positif, bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan energi positif. Oke, next. Terakhir kayaknya ya, slide terakhir. Nah, ini mengapa kita atau khususnya temanya pada pagi hari ini adalah untuk fresh graduate atau alumni ya. Kenapa harus butuh modal psikologis atau hero? Itu yang pertama adalah hope atau harapan ini sebagai penjaga arah dan motivasi. Ya, kenapa? Karena alumni atau fresh graduate-nya kadang sering bingung arah karir. Harapan menjadi semangat agar tidak cepat menyerah meski jalur karir berliku ya. Karena tanpa hope ini akan bisa mudah frustrasi ketika misalnya kalau misalnya berkarir di perusahaan ya, misalnya lamaran ditolak ya, atau karir tidak sesuai ekspektasi ya, atau mungkin kalau tidak di perusahaan ya mungkin tentang bidang usaha apa gitu, sehingga ini juga perlu ya punya mindset namanya hope. Yang kedua adalah efficacy atau kepercayaan diri. Ini adalah sebuah modal untuk bisa action ya, karena dunia kerja menuntut keberanian mencoba hal baru. Karena fresh graduate ini butuh self efficacy untuk yakin bisa mengerjakan tugas meskipun belum berpengalaman. Tanpa efficacy maka ini akan berdampak pada minder, kemudian takut gagal dan kehilangan kesempatan. Kemudian ada resilient, ketangguhan, yaitu kemampuan individu untuk bisa keluar dari situasi sulit ya. Jadi apapun peristiwanya, hal mungkin yang nggak menyenangkan seperti penolakan lamaran, atasan kerja yang mungkin yang keras ya, atau target yang sulit ya, sehingga kalau kita punya resiliensi yang baik ini akan membuat fresh graduate mampu bangkit dan belajar dari kegagalan. Tanpa resiliensi ini akan bisa cepat namanya burnout atau kelelahan kerja, sehingga bisa menyerah di awal karir ya. Kemudian optimisme, yaitu energi positif untuk masa depan ya, karena dunia kerja ini butuh penuh dengan ketidakpastian, ada AI, digitalisasi ya, persaingan global ya, sehingga dengan adanya optimisme ini akan membantu fresh graduate melihat peluang bukan hanya masalah. Tanpa optimisme maka akan menjadi pesimis dan stuck pada comfort zone. Ya, mungkin itu materi saya yang saya sampaikan pagi hari ini. Selanjutnya ya, monggo saya kembalikan kepada Mbak Zakia. Terima kasih.
Ini kayaknya ada pesan nih ya. Oke, baik. Terima kasih dari Mbak Nana Sya ya, Nana Sya ya. Nana Sya. Ini alumni tahun berapa ini, Mbak? Oke, baik. Nah, ini tadi harapan yang membuat seseorang ini bisa bangkit, bisa melewati masa sulit. Nah, kemudian bagaimana seorang yang ada pada titik jenuh atau burnout. Sebenarnya mengalami jenuh burnout itu semua orang pasti mengalami, Mbak. Jadi sesuatu hal yang wajar dan memang itu idealnya, memang itu dialami oleh semua orang. Cuman jangan sampai kita ketika mengalami burnout itu terus langsung kita berlama-lama di situ. Ya, jadi nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Memang kadang kita butuh untuk berhenti sejenak ya dan seterusnya ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan beberapa cara yang bisa dilakukan. Kita menyusun namanya goal setting, ya, latihan goal setting exercise. Jadi membuat tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jangka pendek itu bisa per 3 bulan. Ya. Jadi apa yang mau dirubah dari diri kita? Aspek-aspek aja apa saja yang kita tingkatkan ya. Kalau dari aspek kompetensi, misalnya kompetensi apa yang ingin saya tingkatkan. Saya contohkan tadi misalnya emosi saya kok masih meledak-ledak ya, atau saya tipe orang yang mudah reaktif misalnya. Nah, berarti dalam 3 bulan itu apa yang akan saya lakukan ya supaya saya tidak meledak-ledak dalam hal emosi. Atau misalnya dalam hal relasi. Nah, kalau saya tipe orang yang suka sulit untuk sulit untuk berrelasi dengan orang ya, susah untuk memulai percakapan. Nah, dalam 3 bulan itu apa yang akan saya lakukan, dan tentunya ketika dalam membuat goal setting ini langkah-langkah yang memang bisa kita lakukan gitu loh, dari lingkup kecil aja, nggak usah yang terlalu jauh. Misalnya kalau dalam hal emosi, maka manajemen emosi tadi, maka yang akan saya lakukan adalah saya akan berdiam dulu, diri dulu sejenak, ya, tarik nafas. Saya tidak akan cepat memberikan respon ketika ada orang menyampaikan sesuatu hal yang nggak enak misalnya. Ya, itu satu. Yang kedua, dalam hal relasi misalnya, saya tipe orang yang susah untuk melakukan relasi dengan orang lain. Saya tipe orang yang suka penyendiri dan seterusnya. Maka saya akan lebih aktif dalam kegiatan misalnya kegiatan di sekitar rumah ya, misalnya kegiatan remaja misalnya, atau ya kegiatan-kegiatan RT RW ya yang kecil, tapi itu dilakukan secara konsisten ya, terus. Karena kalau di dalam teori, kalau kita ingin membentuk sebuah habit atau kebiasaan baru, itu butuh waktu sekitar 90 hari ya, sehingga itu akan nanti bisa kita punya kebiasaan baru yang lebih positif seperti itu. Itu Mbak, tadi siapa, Mbak Nana Sya ya, itu bisa membantu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, saya izin live ya, Mbak Zakia, Pak Ketua, terima kasih.